Massage merupakan metode terapi dan perawatan tubuh yang dilakukan dengan memanipulasi jaringan lunak seperti otot, tendon, dan ligamen untuk membantu mempercepat pemulihan setelah aktivitas fisik berat atau pertandingan. Teknik yang digunakan meliputi gosokan, pijatan, dan pukulan ringan pada otot dan kulit. Berbeda dengan massage refleksi yang berfokus pada titik-titik tertentu untuk mengurangi nyeri dan memberikan relaksasi, sport massage berorientasi pada pemulihan fungsi tubuh dan performa atlet. Sport massage menjadikan jantung sebagai pusat pijatan dengan tujuan memperlancar aliran darah vena dan cairan limfe kembali ke jantung, sehingga proses pemulihan tubuh menjadi lebih cepat. Indikasi dan kontraindikasi sport massage. Sebelum melakukan sport massage, perlu dilakukan identifikasi kondisi yang menjadi indikasi maupun kontraindikasi tindakan. Menurut Badaru et al. Di tahun 2025, sport massage diindikasikan pada individu yang mengalami kelelahan fisik akibat olahraga, sprain, keseleo, kram atau spasme otot, ketegangan, dan kekakuan otot, serta nyeri pada persendian seperti bahu, siku, panggul, dan lutut. Selain itu, sport massage juga bermanfaat untuk pemeliharaan kondisi fisik, pencegahan cedera, dan mempercepat pemulihan setelah aktivitas olahraga. Sebaliknya, sport massage dikontraindikasikan pada individu yang sedang mengalami penyakit infeksi atau menular, misalnya tifoid, kolera, tuberkulosis, dan malaria. Gangguan kulit menular seperti kurap, kudis, panu, cacar, dan campak. Peradangan akut seperti tumor, fraktur pasca operasi, kehamilan, menstruasi, asma kardiak, serta hipertermia dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Sport massage itu juga tidak dianjurkan dilakukan segera setelah makan karena dapat mengganggu proses pencernaan. Seperti itu. Yang pertama yaitu pastikan kekuatan kita dalam melakukan massage sudah sesuai dengan toleransi yang bisa dirasakan oleh klien tersebut. Caranya yaitu dengan kita menanyakan kepada klien, A, apakah kekuatannya terlalu sakit atau tidak, sudah cukup atau tidak, seperti itu. Lalu pastikan jika kita memassage pada posisi tertentu seperti posisi betis dan posisi pasien terlungkup, berikan bantalan pada tungkai kaki agar otot rileks. Yang pertama yaitu ada teknik eflorase atau mengelus, di mana ini adalah gerakan mengusap menggunakan telapak tangan atau ujung jari ke arah proksimal menuju jantung secara ritmis. Ini digunakan pada awal dan akhir dari pemijatan. Yang kedua ada teknik petrisase atau memijat, di mana ini adalah gerakan mengangkat, meremas, dan menekan jaringan otot atau lemak secara ritmis untuk meningkatkan sirkulasi dan merelaksasi pada otot. Yang ketiga ada shaking atau mengguncang, di mana ini adalah gerakan mengguncang otot atau jaringan dengan satu atau dua tangan untuk membantu relaksasi dan mengurangi ketegangan pada otot. Yang keempat yaitu adalah tepotemeng atau pukulan, di mana teknik tepukan atau pukulan ringan ini secara ritmis dilakukan pada area yang luas
dan untuk memberikan stimulasi. Tapi ada berbagai variasi dari tapo tembang tersebut. Yang pertama adalah pounding, pukulan dengan kepalan tangan. Yang kedua ada beating atau pukulan menggunakan ruas jari. Yang ketiga ada clapping atau tepukan dengan telapak tangan yang cekung. Lalu ada hacking, tepukan menggunakan sisi tangan. Lalu yang selanjutnya ada tapping, ketukan dengan ujung jari. Selanjutnya yaitu ada friction atau menggerus. Nah, ini adalah gerakan menggosok atau menggerus dengan tekanan kuat. Biasanya pada area sendi, tendon, atau jaringan sempit untuk mengurangi kekakuan. Selanjutnya yaitu ada gerakan walken atau menggeser, di mana gerakan walken ini dilakukan dengan cara kedua telapak tangan bergantian pada area luas seperti punggung, dada, atau bokong untuk menyempurnakan efek pijatan sebelumnya. Seperti ini gerakannya. Lalu selanjutnya ada vibration atau menggetar. Nah, gerakan getaran ini dilakukan secara halus menggunakan ujung jari, telapak tangan untuk merilekskan jaringan dan membantu mengurangi kekakuan sendi. Selanjutnya yaitu ada skin rolling atau melipat kulit. Nah, teknik ini yaitu digunakan dengan cara mengangkat dan menggulung lipatan kulit sambil digerakkan untuk meningkatkan sirkulasi dan kelenturan jaringan bawah kulit. Contohnya seperti ini.